Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat Nusantara Mengaji, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, kembali lagi dalam mengaji tafsir Jalalain. Kali ini insya Allah kita akan mengkaji surat Al-Baqarah dimulai dari ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini menyifati al-muttaqin. Dikatakan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi al-muttaqin. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mengimani. Yusaddiquna, yakni membenarkan bil ghaibi, dengan hal-hal yang gaib. Ai bima ghaba anhum, yakni sesuatu yang tidak kelihatan oleh mereka atau yang samar oleh mereka. Seperti apa? Minal ba'si wal jannati wan nar, seperti hari kebangkitan, surga, neraka, dan lain sebagainya. Bil ghaib, secara bahasa yang dimaksud ghaib itu sebenarnya adalah sesuatu yang samar dari kita, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita raba, dan lain sebagainya. Misalnya, sekarang kita ini berhadapan dengan virus corona atau virus-virus yang lain. Itu bagi kita yang tidak bisa melihat, itu virus itu gaib. Tetapi dengan bantuan teknologi, ya, bisa kita lihat. Setelah diperbesar sekian ribu kali, katakanlah, bisa kita lihat bentuknya. Makanya kata Asy'arawi, al-ghaib ini ada dua. Ada al-ghaibul mutlak, yaitu sesuatu yang gaib yang mutlak. Artinya apa? Potensi yang dimiliki manusia, apapun itu, tidak mampu menjangkau kegaiban itu. Itu yang disebut dengan al-ghaibul mutlak. Nah, ada yang al-ghaib an-nisbi, ada gaib yang relatif. Samar bagi kita, tetapi dengan bantuan potensi yang kita miliki, panca indera, bantuan teknologi, bantuan panca indera keenam malah bisa mungkin, itu bisa kita mengakses sesuatu yang gaib itu. Nah, itu disebut gaib yang relatif. Nah, al-ghaib yang terdapat di dalam ayat ini cenderung gaib-gaib yang bersifat mutlak, yang tentu saja diinformasikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin kemampuan akal kita menjangkau, kemampuan indera kita menjangkau, misalnya hari kebangkitan, misalnya surga, neraka, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Nah, puncak dari al-ghaib di sini sebenarnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadi ciri utama dan ciri penting dari orang-orang yang bertakwa, yakni apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang sudah beriman kepada Allah, dia disebut bertakwa, meskipun tadi ya ke levelnya itu dia masih pada level yang pertama, yakni dia Islam atau beriman tujuannya untuk menghindari kekufuran. Ini sudah bertakwa namanya, tapi pada level yang pertama. Ada yang menafsiri alladzina yu'minuna bil ghaib di sini maksudnya adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak berubah keimanannya, bil ghaibi, dalam keadaan dia jauh dari orang banyak, dalam keadaan dia sendiri. Ini
tafsir ini bisa jadi benar karena memang ayat-ayat awal-awal Baqarah ini nanti akan kita baca. Pertama, dia menyifati, menerangkan orang bertakwa, orang beriman. Yang kedua, dia menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir. Yang ketiga, dia nanti akan mengupas sifat-sifat orang yang munafik, yakni orang yang luarnya Islam tapi dalamnya busuk, dalamnya kufur kepada Allah. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib ini sinkron dengan dengan penjelasan ayat yang tadi nanti akan menjelaskan tentang munafik. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman meskipun dalam keadaan sendiri di rumah dengan orang-orang kelompoknya, dia tetap konsisten iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimuna sholata, dan menegakkan as-sholat. Ayyatuna biha bihuquqiha, yakni melaksanakan sholat beserta hak-haknya sholat. Nah, ini uniknya Al-Quran. Dia tidak pernah menggunakan kata wa yaf'aluna misalnya, melaksanakan. Tapi wa yuqimuna, menegakkan sholat. Maka ditafsir oleh banyak ulama, ya'tuna biha bihuquqiha, yakni melaksanakan sholat, tidak hanya dengan sekedar sholat zahir saja, tapi dia melengkapi dengan syarat-syarat zahiriyah, misalnya bersuci, ya, dengan adab-adabnya, tata kramanya bersolat dengan pakaian yang bagus, rukun-rukunnya dilakukan dengan sempurna, juga dengan syarat-syarat atau adab-adab yang batiniyah, yang bersifat spiritual, yang dalam, ya, bukan dari yang luar, seperti khusyuk, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya karena murni itu juga karena Allah, bukan karena hal lain, dan sebagainya. Maka penggunaannya itu wa yuqimunas shalah. Jadi tidak sekedar melaksanakan, tapi menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian harta yang kami berikan kepada mereka, ay a'tainahum, yakni yang kami berikan kepada mereka, yunfiquna, hendaknya mereka menginfakkan sebagian harta tersebut fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu ayat ini menjelaskan sifat orang yang bertakwa komplit. Terdiri dari 3 unsur pokok. Pertama, dia beriman kepada Allah dengan yang gaib, ya. Artinya apa? Seorang yang bertakwa itu akidahnya, imannya harus benar, harus lurus. Wa yuqimuna sholah, ini kenapa sholat yang disebut? Padahal ibadah itu banyak, ya, haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kenapa yang disebut hanya sholat? Karena as-sholat itu adalah puncak daripada ibadah. Dalam rukun Islam misalnya ada sholat, ada zakat, puasa, haji, ya, tapi yang disebutkan hanya sholat, karena sholat ini inti. Dan kalau kita mau mengupas sholat ini mengandung, ya, filosofinya, sholat ini mengandung berbagai unsur dari rukun Islam atau ibadah yang lain. Misalnya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Maka di dalam as-sholat, di dalam sholat itu kita juga mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam sholat kita juga melaksanakan unsur daripada puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan, ya, dari sesuatu yang membatalkan, misalnya menahan dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain sebagainya. Nah, dalam sholat juga begitu. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kita juga menahan diri kita
ya, untuk melakukan hal-hal yang membatalkan, makan, minum, berhubungan dan lain sebagainya. Jadi spirit daripada puasa itu juga kita lakukan ketika kita sholat. Ya, berarti sholat juga ada unsur puasanya, imsak ya, menahan diri tadi itu. Maka takbiratul ihram disebut ihram karena dengan takbir itu Anda mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Makan, minum halal. Begitu takbir Allahu Akbar tidak boleh. Sholat juga mengandung unsur zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah memberikan apa yang Anda miliki. Kira-kira begitu secara umum. Kalau Anda punya harta mencapai 1 nisab, 1 haul, memenuhi syarat dan sebagainya, dikeluarkan. Mengeluarkan apa yang Anda miliki, sebagiannya. Begitu juga dengan sholat. Seseorang itu di dalam 1 hari memiliki waktu, kesempatan sebanyak 24 jam. Itu yang dia miliki. Maka dia menggunakan waktu yang dia miliki itu digunakan, diserahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga yang dia miliki adalah tubuh. Jadi apa yang dimiliki ini ya, meskipun secara majazi ini tubuh kita dan kita serahkan, kita gunakan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah memberikan apa yang kita miliki. Salat juga mengandung unsur haji. Bukankah haji itu adalah di tanah haram? Ya, salah satu rukunnya adalah tawaf. Nah, sholat juga demikian. Sholat itu jika Anda orang yang berada di luar Makkah, sholat Anda adalah menghadap Makkah. Maka di sana juga ada unsur haji. Maka dikatakan memang bahwa sholat ini puncak daripada ibadah. Bahkan dikatakan sholat ini adalah pembeda, ya. Al-ahdu alladzi bainana wa bainal kufar au kama qala. Adalah sekat yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Idza saluhat wasairu a'mali. Wa idza fasadat wasairu a'mali. Salat ini dikatakan adalah ibadah pertama kali yang akan diperhitungkan, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik, ya, catatan salatnya baik, memenuhi syarat rukun, adab-adabnya ya dipenuhi dengan baik, adab zahiriyah, adab batiniyah, maka saluhat wasairu amali, maka yang lain juga ikut baik. Kira-kira begitu. Maka ini penting bagi kita untuk menegakkan sholat itu. Nah, sholat itu ya yang wajib, yang paling penting ya, sholat 5 waktu itu. Makanya dikatakan ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang itu sudah sholat 5 waktu, kira-kira tuh masih istilahnya masih punya dosa enggak kira-kira. Kemudian Rasulullah membuat analogi. Kira-kira bagaimana menurutmu kalau seandainya ada orang depan rumahnya itu ada pemandian yang jernih airnya. Kira-kira dia sehari itu mandi 5 kali. Mandinya yang tenanan tapi yang beneran ya. Itu kira-kira masih badannya itu reget atau porak gitu. Kotor apa enggak? Ya enggak, ya begitulah orang sholat. Makanya kita sholat itu sebenarnya adalah mirip ya. Kalau kita mau analogikan mirip kayak katakanlah mobil. Mobil itu buatan misalnya mobil merek tertentu ya, buatan bengkel tertentu. Maka kalau kita rutin servis, rutin kita cek kondisi kesehatan mesinnya dan lain sebagainya, maka mobil itu akan baik-baik saja keadaannya.
Begitu juga dengan sholat. Makhluk manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mengerti, paling memahami dengan ciptaannya tentu penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dalam sehari itu minimal menghadap kepada Allah 5 kali untuk beneri diri kita ini. Ya, beneri hati kita, beneri sikap kita dan lain sebagainya. Ya. Karena Allah itu maha gaib, maka tentu benerinya caranya juga dengan sesuatu yang tidak kita cerna, tidak bisa kita cerna. Maka penting apapun, seberapa nakal Anda sholat, pokoknya ngoten mawon, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, selain dia akidahnya, imannya betul beres, ibadahnya juga baik, ya, paling tidak yang wajib-wajib itu bisa dilaksanakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, dia juga bersosial dengan baik, mengeluarkan, menginfakkan harta yang telah kami berikan di dalam ketaatan kepada Allah, baik itu berupa sedekah wajib misalnya zakat, ataupun yang sunnah. Nah, ini simbol daripada saleh secara sosial. Kita mengenalnya ada saleh secara spiritual, ya, secara ritual ibadahnya bagus, tapi juga ada saleh secara ritual, secara sosial, maaf. Jadi dia dermawan, peduli terhadap sesama, ya, dan lain sebagainya. Ini jangan sampai dikesampingkan. Jangan ibadahnya tok yang bagus tapi sedekahnya tidak pernah. Makanya sampai ada masyhur, ya, masyhur di kalangan, di kitab-kitab tauhid, tasawuf dan sebagainya, itu di dalam mendefinisikan orang soleh itu dikatakan al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad, yaitu orang-orang, ya, yang disebut soleh adalah orang-orang yang konsisten ibadah, juga menjaga hubungan baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, umum secara manusia. Nah, ini disimbolkan oleh ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima, dengan kitab, unzila ilaika, yang diturunkan kepada kamu Muhammad, ayil qur'ani, yakni Al-Qur'an, wa ma unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, yakni at-taurati wal injili wa ghairihima, wa bil akhirati hum yuqinuna, dan dia meyakini dengan akhirat, ya'lamuna, yakin dengan seyakin-yakinnya, ya, ya'lamuna ay ilman la syakka fihi, yakni meyakini yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang beriman itu harus komprehensif. Jika dia konsisten beriman dengan Al-Quran, maka dia juga harus beriman dengan Taurat, Injil, Zabur, dan lain sebagainya. Dia harus mengimani bahwa itu juga kalamullah. Jadi tidak boleh separuh-separuh, tidak bisa. Begitu juga dengan orang yang iman dengan Taurat, dengan Injil. Ini ayat ini juga sekaligus untuk orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Orang yang mengaku iman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Musa, kepada Isa, ya. Mereka mengikuti ajaran nabi-nabi mereka, konon katanya. Tapi begitu ada Rasulullah, mereka malah tidak iman. Mereka nggak iman dengan Al-Quran. Ini namanya imannya pilih-pilih, ya. Tidak mau mengimani secara keseluruhan. Nah, ini tidak boleh ini. Nah, orang-orang yang disifati sebagai muttaqin tersebut itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu ay al-mausufuna bima dzukira, yang yu'minuna bil ghaib, yang iman terhadap ghaib, yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat, yang berinfak, yang beriman dengan Quran, beriman dengan Taurat, Injil, ya, beriman dengan akhirat, dengan segala isinya, ya, ada surga dan neraka dan lain sebagainya.
Mereka itu ala hudan mir rabbihim, di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, penggunaan ala hudan, ala itu artinya di atas. Seperti orang kalau naik perahu, ala safinah, di atas perahu. Bukan fi, bukan di dalam petunjuk. Ala ini menunjukkan apa? Bahwa posisi dia di atas petunjuk itu mantap gitu loh, ditamakunihi. Jadi benar-benar mantap di dalam petunjuk. Bukan sudah ndak goyah-goyah lagi. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung. Ail faizuna, beruntung dengan memperoleh bil jannati, an-najuna, dan yang selamat minan nari, dari api neraka. Demikian ngaji tafsir Jalalain kali ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.